Kita jadi jalurnya itu ambil jalur yang kita buat sendiri. Jadi kita ini ada di lereng Gunung Gelis ya guys ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Eksplorasi Kabupaten Bandung. Di sini saya akan eksplor gunung yang memang jarang ada pendakian guys, karena ini masih dianggap hutan liar ya guys, karena belum ada simaksi. Dan dia juga bukan cagar alam ya guys, perlu kita garis bawahi. Dan juga jangan tertipu sama namanya yang gelis atau cantik ya guys, karena jalur Manggahang ini siap bikin kita napas putus nyambung guys. Dari lokasi saya ke Gunung Gelis hanya 12 km guys, sekitar 44 menit. Penasaran gimana serunya eksplor Gunung Gelis Bale Endah hari ini? Yuk ikutin terus perjalanan saya ya guys. Assalamualaikum guys. Hari ini saya mau ke Gunung Gelis bersama teman saya, Arya. Ini dia penembak situ guys. Pokoknya simak terus videonya guys. Ya kawan-kawan, ini jadi trek pertama. Gimana Kang Arya, siap? Pokoknya kita memberi asupan dulu lah kopi gitu. Supaya nanti nggak capek lah gitu. Kita ke atasnya. Ya ini perjalanan kita guys. Ini apa ya? Coba ini ada yang tahu guys, ini apa? Nih. Ini kayak blueberry kecil. Nggak tahu lah. Ya, seperti biasa, langkah kaki di Gunung Gelis ini selalu dimulai dengan keramahan, melewati gang-gang kecil perumahan warga sebelum akhirnya disambut oleh sunyinya pepohonan dan kemiringan trek yang menantang guys. Oh iya guys, mengingat jalur awal pendakian Gunung Gelis ini, saya sebelumnya sudah izin ya ke warga setempat. Wah ini jalurnya terjal banget guys. Lihat, ini baru trek pertama udah nanjak gini guys, sama ini nih tanah liat licin semua. Pokoknya mantep lah. Wah ini tetapnya dengan ya. Itu pohon sebut asok. Jadi gini kawan-kawan, ini pohon suka disebutnya pohon aren gitu. Nah ini seperti ini penampakannya gitu, Menjulang ke atas ya. iya. Ini jadi kita ke jalur Gunung Gelis ini sebenarnya orang pendaki biasa nggak ada yang tahu di sini ya. Ini mah cuma Akamsi doang yang tahu gitu. Gitu. Kenapa saya tahu bukan Akamsi? Ya karena saya kan usaha saya di sini Bale Endah, makanya saya tahu gitu guys. Teman-teman saya banyak yang orang-orang Akamsi sini. Ayo kita lanjut lagi guys. Oke. Wah ini jalurnya terjalan ini ya. Tuh. Ini hati-hati ya guys, karena di sini tuh sebenarnya sarangnya ular viper guys. Ular hijau yang ekornya merah gitu guys. Ya, ayo kita lanjutkan saja. Seperti yang kita lihat, di sini banyak pohon-pohon bambu yang menjuntai ke bawah ya. Karena ini memang benar-benar masih sangat rimba. Oh ya guys, Gunung Gelis ini bebas simaksi ya, karena statusnya hutan liar, bukan cagar alam pemerintah. Jadi aman dikunjungi selama kita tetap beretika, jaga alam, dan bawa pulang sampahmu. Mantap. Jalurnya ini mah nggak rekomen buat pemula kalau jalan sini ya. Kalau untuk pemula mah jalannya paling kalau dari Jelekong itu ke Batu Gajah. Itu mah udah full kebun. Kalau ke sini mah jangan ya.
Kesini mah hanya untuk tingkat yang paling minimal menengah lah. Gimana Kang Arya ini? Aduh. Ini jalurnya bener-bener Ya, rimba guys. untuk pemula tidak disarankan ya. Karena ini jalurnya nanjak sekali. Terus licin gitu. Ya, seperti kata teman saya, jadi bagi teman-teman pemula sangat disarankan untuk tidak langsung mengambil jalur pendakian yang terjal dan tertutup rimba seperti ini. Sebaiknya pilih jalur yang lebih landai dan jelas medannya untuk keamanan dan kenyamanan pendakian pertama kalian. Guys, lihat ini ada lubang. Kalau misalnya kita ngedaki ke gunung, ngelihat lubang besar kayak gini, ya mau lubang yang besar kayak gini ataupun sedang gitu ya, ini kita nggak boleh sembarangan ngodokin tangan ke sini ya, karena nanti takutnya ya ada makhluk melata gitu guys. Ya bisa itu ular, bisa itu kalajengking. Ya pokoknya tetap safety guys gitu. Sama perjalanan di puncak itu kita harus tetap waspada, sama jangan ngelamun gitu guys. Ya seperti itu guys. Yuk, ini apa guys? Ini guys, ada tangkai cabai murni. Cuma karena kita ngejaga kemurnian alam, jadi kita nggak akan bandel ya, nggak akan jadi pendaki yang tidak bisa dibilangin. Ini cabai biarkan dia alami gitu guys. Ya meskipun dalam hati saya sebenarnya mantep ini cabai lagi mahal. Ya gitu guys, saya juga di sini lihat guys. Ini saya menemukan lagi liang. Gitu ya. Ini liang kecil, kalau tadi kan gede. Nah ini yang bahaya guys, takutnya ini liang ular. Karena di gunung-gunung kayak gini, coba bisa kita lihat. Ini di gunung-gunung kayak gini tuh sarangnya ular viper, sarangnya ular piton gitu ya. Ini kayak gini guys sukanya. Apalagi di sini ada pohon gede, lihat. Di sini ada pohon gede guys. Ini yang bikin bahaya itu. Takut ada penghuninya. Maksudnya penghuninya bukan setan ya, tapi makhluk melata lah gitu, kayak ular. Gitu guys. Seperti yang saya katakan ya guys, jadi ketika melihat lubang, kita jangan kencing di sana atau mengodok tangan kita. Dikhawatirkan mengganggu hewan-hewan yang sedang istirahat di lubang tersebut. Lihat guys, pemandangannya kawan-kawan. Jadi salah satu alasan saya suka mendaki gunung gitu guys ya, bukan karena FOMO atau ingin apa gitu ya, tapi untuk melihat tanda kuasa Allah guys. Iya, ternyata wah luas gitu bumi itu. Gitu. Coba ini bisa bikin kita bertafakur guys. Gitu. Lihat dari sana tuh gunung sama pohon-pohonnya, awan gitu ya. Tuh awan ada di bawah ya tuh. Ternyata di atas awan kan masih ada awan lagi, ternyata bener guys. Gitu. Jadi artinya apa? Jangan sombong. Gitu. Karena awan, ada awan di atas awan tuh bukan hanya istilah guys, tapi seperti ini ya. Ternyata tuh masih tinggi banget guys. Gunung yang paling tinggi di mana? Gunung Everest misal. Tetap gak akan bisa menembus langit gitu guys. Yuk kita lanjut. Wah guys, lihat guys, jalurnya kayak apaan ini guys. Ini hutannya udah kayak, lihat guys. Nah ini itu banyak pohon kaliandra guys, lihat tuh pohon kaliandra itu guys.
Tuh. Kumaha? Kumaha kapanggih? Jadi kita jalur ke Gunung Gelisnya ini bukan jalur yang seperti biasa ya guys. Jadi kita ini ada di lereng Gunung Gelis ya guys ya. Jadi kita di Gunung Gelis ini, kita di lereng ini. Karena emang sengaja kita ngambil treknya ini, ambil trek jalur hanya orang-orang sekitar yang tahu ya guys. Guys, ini benar-benar jalannya. Lihat. Kadirnya naiknya, kadirnya. Wah, ini mah bener-bener tidak rekomen guys. Gimana ini Kang Arya jalurnya? Tipu. Tipunya. Ya gitu guys. Jadi ini tuh lihat tuh, keliling kita ini tuh bahaya guys, ya kan? Jadi kita ini harus ngebabat dulu gitu guys. Tuh, ini sama si rengit juga ini, aduh banyak banget guys, rengit. Ya tenang saja ya kawan-kawan. Jadi prinsip kita tidak akan hilang dari leave no trees, yaitu seperlunya. Hindari pohon buah dan juga rapikan guys. Jadi yang kita babat ini adalah bukan berasal dari jenis pohon yang dilindungi pemerintah, melainkan pohon liar yang tumbuh di hutan ini. Yang terpenting kita tetap melakukannya dengan bijak dan tidak merusak ekosistem secara berlebihan guys. Bukan jalan. Oh, ya. Awas Kang. Potong guys. Itu masalahnya di bawah jurang. Bahaya. Jadi ini sebenarnya jalur ini tadi kan saya ketemu sama si bapak orang sini ya. Jadi sebenarnya jalur sini itu pernah dipakai. Cuma udah lama. Zaman si bapak waktu muda katanya. Berarti ini jalur ya nggak ada yakin nih nggak ada pendaki ke sini. Soalnya ini sama kita dibabat-babatin guys. Jalan-jalannya coba lihat tuh. Ke depan. Semua gitu. Jadi ini mah hanya khusus kita saja ya yang ke jalur sini mah. Jadi untuk para penonton yang mau ke Gunung Gelis mah jalannya jalan yang aman aja lah, jalan kebon. Jalan ke Batu Gajah, jangan ke jalan sini. Ini mah kita-kitanya aja yang berdegong. Ayo lanjut lagi. Awas Kang, harus nunduk. Soalnya kehalang bambu. Ya guys, jadi beginilah kita, jadi jalurnya itu ambil jalur yang kita buat sendiri. Itulah guys. Oh iya guys, kita sedang berada di Gunung Gelis Manggahang, Kabupaten Bandung ya guys. Sengaja diperjelas supaya enggak tertukar dengan nama yang serupa yang ada di wilayah Sumedang dan juga Bogor, karena sama-sama Gunung Gelis namanya. Berarti lurus selanya orang yang jalanannya. Itu guys, lihat ini jalurnya udah kayak jalur tuh ini. Jadi jangan ngira
gunung tidak tinggi, tidak landai ya. Maksudnya nyangkanya landai, nih landai matamu tuh. Nah, kita istirahat dulu guys. Ini yang harusnya 1,5 jam, karena kita ngambil jalurnya jalur edan guys. Jadi ya kita berangkat start dari jam 8. Jam segini kita belum nyampe ke Gunung Gelis guys. Karena kita yang pertama buat jalan, yang kedua ngelacak jalan gitu. Ya intinya mah sebenarnya kita tuh sekarang tuh lagi tersesat guys. Keluar jalur ini gimana, lihat guys. Tuh. Keluar jalur guys ini guys. Kita naik dari tebingnya ini. Ini mohon jangan ditiru ya untuk para pendaki pemula, jangan ditiru. Karena ya sebenarnya ini kita jangan ditiru lah, pokoknya kita mah pokoknya edan ini mah. Ya guys, yang di sini tuh bahayanya tuh yang kayak daun-daun mati ini nih. Yang saya khawatirkan tuh bukan apalah gitu ya. Yang saya khawatirkan justru yang kayak gini nih, tempat-tempatnya ular gitu guys. Jadi saya tuh bukan takut sama makhluk halus atau apa gitu ya, takut sama makhluk melata. Gitu guys. Jadi secara administratif, kaki Gunung Gelis mencakup Desa Wargaloyo, Desa Pinggir Sari, dan Desa Patrol Sari di Kecamatan Arjasari, serta Manggahang dan Desa Jelekong di Kecamatan Bale Endah ini guys. Jadi luas banget ya Gunung Gelis ini, kaki-kakinya dan juga di lerengnya. Saya ini sedang memanjat guys, karena jalannya hanya bisa dilalui oleh bambu ini guys. Awas jatuh Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lumayan kalau jatuh. Hati-hati. Kalau jatuh sakit guys. Awas jatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya soalnya lihat guys, jalannya ini napak kemana? Guys, saya menemukan bunga ini. Ini cantik banget ya kelihatannya tuh. Tapi saya nggak berani megang karena saya nggak tahu ini kalau dipegang ada racun atau enggak ya. Makanya saya lebih baik tidak memegang saja. Yang tahu coba ya, ini komen ya. Ini buah apa? Buah apa? Bunga apa ini? Gitu ya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah guys, karena berhubung kita haus, kita mencari yang alaminya guys. Ini di batang bambu guys. Ayan. Ada. Wah, bener nih. Ayan China nih. Ada cairan. Kan ada ular tan. Oh, ada ulatnya. Ada air. Wah. Setelah kita ngambil air di batang pohon bambu tersebut, kita melanjutkan perjalanan guys. Mendaki Gunung Gelis kali ini terasa sangat autentik. Kami harus menentukan langkah di jalur yang curam dan menciptakan pijakan sendiri di tanah yang terjal. Tanpa bantuan dan uluran tangan teman saya, mungkin mustahil ya bagi saya untuk bisa sampai ke titik ini guys. Jadi itulah fungsinya teman ya guys, ketika kita mendaki. Oke, siap guys. Ini kita ampun, di jalur mana ini? Takut banget nih kalau orang yang masih pemula. Ya, nggak usah kesini lah gitu. Ini jalan kita yang buat sendiri ya, tuh dari bawah sini, situ kita yang buat semua, gitu guys.
lumayan Kang. Benar-benar mobilisukan. Banyak semak-semak. Ya guys, di titik ini saya harus membabat semak dan menggali tanah secara manual lagi guys, supaya ada pijakan untuk melangkah. Saya sempat berusaha sekuat tenaga untuk naik, tapi sayangnya gagal karena galian pijakan yang saya buat kurang dalam, sehingga kaki tidak bisa menumpu dengan kuat guys. Oh iya, sedikit cerita guys tentang Gunung Gelis ini. Dinamakan Gunung Gelis ini Benar menguras bukan tenaga. hanya tembakan semata ya guys, tapi ada sejarahnya guys. Menurut warga lokal sekitar, legenda dinamakan Gunung Gelis ini berkaitan dengan namanya guys, yaitu Cantik. Kisah seorang putri cantik ketika ada seorang pemuda yang melamar sang putri dengan berbagai hadiah, namun lamarannya ditolak guys. Perjuangan. Kisah ini menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Bale Endah dan diwariskan secara turun-temurun guys. Sedangkan nilai historis dan legendarisnya ini, Gunung Gelis juga menawarkan keindahan alam yang memukau guys. Dan di puncaknya itu, jadi pengunjung dapat menyaksikan panorama cekungan Bandung guys, yang dulunya merupakan danau purba. Cuma kita doang ini di sini. Iya. Jadi harus waspada, ekstra waspada. Takutnya kan ada ular apa atau mungkin babi. Itu guys. Ya benar ini jalur terabas. Ini mah kalau mau terabas kayak gini mah harus bekal ini parang atau bedog atau mungkin juga senapan angin. Takutnya kan ada apa-apa gitu. Apa ini? Batu. Ada kuburan. Ya mungkin. Ke sana. Ada sampah guys. Gimana we misalnya teh? Nanti pernah elu ka dieu. Iya. Nah, itu ciri-cirinya guys. Kalau misalnya kalian suatu saat ya amit-amit ya, nauzubillah. Kalau misalnya kalian tersesat di lereng gunung, nah ciri-cirinya nih, kalau misalnya udah mendekati pemukiman, itu gini kawan-kawan, kita melihat ada sampahan. Nah itu salah satu petunjuk, itu bahwa ini pernah ada orang yang pernah kesini guys. Gitu. Saat ini sudah dekat lah gitu guys, pemukiman. Yuk kita gas. Nah ini ya. Ini juga tinggal namanya kan, urut ini ya. Iya tempat biuk nih. Ada batu. Itu apa ini? Biuk nih. Bismillahirrahmanirrahim, numpang. Jadi kita ini sempat tersesat dulu guys. Cuma kita mode paksa. Jadi si apa semak-semak nih kita pukulin pakai kayu, kita injek. Soalnya kalau dibabat terus ngabisin waktu guys, nanti yang ada kesorean. Sedangkan sore kan hujan terus. Betul Kang. Nanti kalau hujan makin ekstrim gitu. Makanya kita mudah-mudahan
jam 2 lah nyampe, paling telat itu pun kalau misalnya kita nggak tersesat lagi. Ya ayo kita selesai istirahatnya, kita gas lagi. Nah, iya. Musim kasih ini. Ya kasih kelihatan. Us, awas. Mau neta? Awas, aduh. Bahaya tuh, Kadek. Lurus Kang. Kadek. Jalan teh ampun. Jatuh dia. Udah jatuh guys. Disclaimer ya guys, di perjalanan ini teman saya membawa senapan angin ya, bukan senjata api. Kami menggunakannya untuk berburu burung ayam-ayaman yang memang umum di sini. Kami tetap mematuhi aturan dengan tidak mengganggu hewan yang dilindungi pemerintah, dan demi kenyamanan, proses berburunya sengaja tidak kami tampilkan di dalam video karena menjaga fokus utama perjalanan kita guys. Jadi mendaki sambil sesekali berburu burung gitu guys. Nah guys, lihat ini tuh ada sampah lagi guys. Ya meskipun nggak banyak ya, cuma satu, tapi kan nanti ini diikutin lagi oleh orang-orang gitu guys. Anggap aja ini tuh kayak virus, satu udah ngebuang, nanti ikut-ikutan semua gitu guys. Ini air sudah habis, akhirnya kita mencari cara untuk mencari air dikarenakan di sini sungai tidak ada ya, di sini minum air, maka kita menggunakan alat-alat alami guys. Bahan alaminya itu dari bambu. Nah itu bambu ini keluar air guys, jadi kita harus bagaimana caranya supaya ada air guys. Ntar dulu iya itu teh anak bambu iya teh bisa didahar teh, Bisa. Bisa. Bisa didahar teh kalau mau survive gimana. Mantul ya mah. Mantap. Nanti kita olah. Kecilnya. Tap. Awas. Orang olah kalau gini kayak gini pinggirnya selalu kadang ada ajuran. Bentar lagi guys. Mantap ya. Cuma mantap. View-nya bagus. Mantap sekali. Perkotaan lihat guys. Mantap guys, lihat teman-teman, kawan-kawan baraya, lihat view dari atas Gunung Gelis ya. Tapi ini belum di puncak guys. Tuh, sini udah terlihat enak banget guys. Lihat ya. Nah guys, ini mata air yang ada di Gunung Gelis. Udah dari tadi saya nyari-nyariin, baru ketemu sekarang guys. Alhamdulillah. Ini mata air langsung saya minum ya. Seger ya mak. Lebih-lebih cak aqua ya mak.
Aku mah itu sumur. Sensor, hey. Jernih sekali. Sampai kelihatan dasarnya. Guys, jadi ini pohon coklat ya. Tuh. Ini yang dibudidayakan oleh warga lokal setempat. Jadi disinilah tempat coklat itu ya guys, kayak Delphi dan lain-lain lah gitu ya. Itu bahan alami sebenarnya dari sini guys, nggak langsung manis. Gitu. Jadi ini harus dibudidayakan gitu guys. Ya kita lanjut lagi guys, bentar lagi sampai puncak. Ya. Oh. Di sini sudah mendekati puncak ya guys. Puncaknya sini guys, di atas. Lelah brother, melelahkan sekali. Selalu banyak sampah. Untuk kawan-kawan yang suka mendaki, jangan lupa sampahnya dibawa turun. Karena sampah plastik itu terurainya susah. Oke. Salam lestari. Ya guys, seperti yang kita lihat, sangat disayangkan di sepanjang jalur masih ditemukan bekas sampah yang ditinggalkan pendaki lain. Tindakan tidak taat aturan seperti ini benar-benar buruk karena berpotensi merusak kelestarian alam yang seharusnya kita jaga. Nah, masih seputar sampah ya guys. Jadi banyak oknum pendaki yang tidak bertanggung jawab guys. Jadi gunung ini bukan tempat sampah. Masih ditemukannya sampah pendaki di jalur ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan aturan. Jangan jadi pendaki yang merusak alam hanya karena malas membawa pulang sampah sendiri. Mari bawa pulang sampahmu, tinggalkan hanya di jejak kakimu. Mari jadi pendaki cerdas yang menjaga alam, bukan merusaknya. Ya, bisa kita lihat, ini adalah tanjakan terakhir menuju puncak. Sudut kemiringannya luar biasa terjal dan terus menanjak tanpa ampun. Benar-benar tidak ada bonus jalan datar sama sekali di sini, guys. Dan di sini pun kita benar-benar sering berhenti, guys, karena tanjakan ini benar-benar menguras tenaga. Dan juga bikin nafas ngos-ngosan dan jantung berdegup kencang guys. Oh iya guys, di puncak Gunung Gelis Manggahang ini ada makam 2 ya. Ya akhirnya sudah sampai puncak Gunung Gelis. Ripuhnya teh salah jalan tadi aduh. Jadi baru nyampe. Edan mang. Dari pagi. Edan mang. Oh iya Gunung Gelis teh. Aselole baraya. Iki lo gen. Dah. Ini dia Gunung Gelis. Terletak di Kabupaten Bandung. Ya guys, kita masak dulu guys. Ini seadanya aja ya. Karena kita tadi poho nggak bawa apa-apa sih teh. Jadi mangkok gak bawa, sumpit gak bawa, sendok garpu gak bawa. Jadi ya kita pakai bahan alami guys. Meskipun agak-agak leer sedikit guys. Tuh
Jadi nggak apa lah, pakai aja lah gitu, daripada nanti kita kelaparan gitu. Jadi kalau lagi mode kayak gini mah nggak usah ada gele-gelehan gitu, dihajar aja lah gitu guys. Sip lah, mantap. Kami dari eksplorasi Kabupaten Bandung bersama teman saya telah selesai eksplor Gunung Gelis. Tunggu eksplor kami selanjutnya ya guys ya. Mantap. Lihat terakhir nanti di jalur yang gini, ampun, udah lagi sampai di atas tuh kan teh jalannya landai. Kayak ini dikasih jackpot. Turunnya gimana ini? Marathon? Kira-kira bisa ya? Ya, marathon kan? Udah yuk. Perjuangan. Wah udah ripuh asli. Daya petakan namun bahasa Indonesia nama. Emang bisa kan? Mana? Waktunya rasa lah. Alon-alon, pelan-pelan. Oh, karena ikut doko. Ribo. Akhirnya guys, kita sudah di teman-teman warga. Ini kayaknya kesana ya? Oh, udah. Silakan Anda sendiri. Mau pulang. Saya ingin istirahat. Kalau ada padang saja. Nanti kalau ada padang saya akan pulih kembali. Ya.